Bandara Kuala Lumpur International Airport atau KLIA terlihat modern dan tertata. Saya kemudian dijemput untuk menuju pusat kota Kuala Lumpur. Dan dari sinilah kesan pertama mulai terbentuk. Kota ini lahir dari aktivitas pertambangan timah pada pertengahan abad ke-19. Ketika mendengar kata Malaysia, sebagian orang Indonesia mungkin langsung teringat berbagai hal yang pernah menjadi perdebatan. Mulai dari kisah para pekerja migran yang sempat menjadi sorotan, perselisihan mengenai budaya yang dianggap milik bersama, hingga rivalitas yang sesekali muncul di media sosial. Tidak heran jika bagi sebagian orang, Malaysia adalah negara yang terasa begitu dekat, namun sekaligus terasa jauh. Padahal jika dipikir-pikir, kita berbagi banyak hal yang sama. Bahasanya terdengar akrab, makanannya tidak asing, budayanya memiliki akar yang saling terhubung. Bahkan dalam banyak bagian sejarah, perjalanan kita pernah berjalan berdampingan. Lalu saya mulai bertanya pada diri sendiri, seberapa banyak yang sebenarnya saya tahu tentang Malaysia? Apakah saya mengenalnya apa adanya? Atau hanya mengenal versi yang dibentuk oleh berita, komentar internet, dan potongan-potongan cerita yang beredar selama bertahun-tahun. Karena seringkali tempat yang paling dekat dengan kita justru adalah tempat yang paling jarang kita pahami. Maka kali ini, saya memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri. Bukan dari layar ponsel, bukan dari kolom komentar, bukan dari sudut pandang orang lain, tetapi dengan datang dan melihatnya secara langsung. Inilah perjalanan saya mengenal Kuala Lumpur. Perjalanan ini dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menuju terminal keberangkatan menggunakan Kalayang, saya pun bersiap meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu. Pagi itu suasana bandara terlihat ramai, banyak orang datang dengan tujuan mereka masing-masing. Dan hari itu, tujuan saya adalah Kuala Lumpur. Tidak lama kemudian pesawat lepas landas. Kurang dari 2 jam perjalanan, saya sudah berada di negara tetangga yang selama ini terasa begitu dekat dengan Indonesia. Namun pertanyaannya masih sama. Seberapa banyak yang sebenarnya saya tahu tentang Malaysia? Bandara Kuala Lumpur International Airport atau KLIA terlihat modern dan tertata. Saya kemudian dijemput untuk menuju pusat kota Kuala Lumpur. Dan dari sinilah kesan pertama mulai terbentuk. Saat memasuki jalan tol menuju pusat kota, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Motor. Ya, motor juga diperbolehkan menggunakan jalan tol. Sesuatu yang tidak kita temui di Indonesia. Jumlahnya cukup banyak. Mereka memiliki jalur tersendiri di beberapa ruas jalan. Hal kecil seperti ini justru membuat perjalanan menjadi menarik. Karena kita mulai melihat bagaimana sebuah negara mengatur sistem transportasinya dengan cara yang berbeda. Hal lain yang menarik adalah penggunaan RFID di gerbang tol. Sebagian besar kendaraan dapat melintas dengan cepat tanpa antrean panjang. Sistem digitalisasi sudah digunakan cukup luas. Mungkin terlihat sederhana, namun pengalaman pengguna seperti inilah yang seringkali membentuk persepsi kita terhadap sebuah kota. Sebelum menikmati kota ini lebih jauh, mari mengenal sedikit sejarah Kuala Lumpur. Nama Kuala Lumpur secara harfiah berarti muara yang berlumpur. Kota ini lahir dari aktivitas pertambangan timah pada pertengahan abad ke-19. Awalnya hanyalah permukiman kecil, namun karena letaknya yang strategis, Kuala Lumpur tumbuh menjadi pusat perdagangan, kemudian berkembang menjadi pusat administrasi, dan akhirnya menjadi ibu kota Malaysia. Menarik melihat bagaimana sebuah kawasan tambang yang sederhana
dalam waktu relatif singkat mampu berubah menjadi salah satu kota modern di Asia Tenggara. Setelah check-in hotel dan beristirahat sejenak, saya mulai berjalan menikmati suasana kota. Kesan pertama yang saya rasakan adalah Kuala Lumpur terasa sangat internasional. Di satu sudut, kita bisa melihat bangunan modern. Di sudut lain, masih berdiri bangunan bersejarah. Kita bisa menemukan masyarakat Melayu, Tionghoa, India, hingga wisatawan dari berbagai negara. Perpaduan yang membuat kota ini terasa hidup. Salah satu tempat yang saya kunjungi adalah Pasar Seni, kawasan yang menjadi salah satu pusat budaya dan kerajinan di Kuala Lumpur. Di sini kita bisa melihat bagaimana Malaysia berusaha mengemas identitas budayanya menjadi bagian dari industri pariwisata. Bukan hanya menjual produk, tetapi juga menjual cerita, menjual pengalaman, menjual identitas, dan menurut saya, mereka melakukannya dengan cukup baik. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah keberadaan bus wisata hop on hop off. Konsepnya sederhana. Wisatawan bisa naik dan turun di berbagai lokasi wisata utama. Namun dampaknya besar, karena membuat kota menjadi lebih mudah dijelajahi. Kadang keberhasilan sebuah destinasi wisata bukan hanya karena memiliki tempat yang menarik, tetapi karena mampu membuat wisatawan merasa nyaman, mudah berpindah, mudah memahami kota, dan mudah menikmati pengalaman. Kuala Lumpur tampaknya memahami hal tersebut. Saya juga mencoba menggunakan MRTE, dan ini menjadi salah satu pengalaman yang cukup menyenangkan. Jaringannya luas, terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, dan relatif mudah digunakan bahkan bagi wisatawan. Sebagai kota metropolitan, transportasi publik menjadi salah satu tulang punggung kehidupan kota. Dan saya bisa melihat bagaimana Malaysia berinvestasi cukup serius pada sektor ini. Tentu tidak semuanya sempurna. Setiap negara memiliki tantangannya masing-masing. Namun, sebagai pengunjung, saya bisa memahami mengapa banyak wisatawan memilih Kuala Lumpur sebagai salah satu tujuan favorit di Asia Tenggara. Di hari pertama ini, saya mulai melihat Malaysia dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai rival, bukan sebagai negara yang hanya muncul dalam perdebatan media sosial, tetapi sebagai negara tetangga yang memiliki perjalanan dan tantangannya sendiri. Dan semakin saya melihat kota ini, semakin muncul satu pertanyaan. Bagaimana sebenarnya Malaysia bisa menjadi seperti sekarang? Apa yang membentuk identitas bangsa ini? Bagaimana hubungan sejarahnya dengan Indonesia? Untuk menemukan jawabannya, di episode berikutnya, saya akan mengunjungi Museum Negara Malaysia, menelusuri jejak Kesultanan Melaka, kisah Portugis, Belanda, Inggris, serta hubungan panjang Malaysia dan Indonesia yang ternyata jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Saya Roy dari Jejak Om Roy. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.